Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi Pak Andi. Ya, pagi ini saya bersama Pak Ilham Fatur Rahman, guru sejarah kelas 10 SMA Negeri 1 Subang. Saya akan mengadakan wawancara pra-observasi pembelajaran kelas bersama Pak Ilham. Saya Andi Prastio Nugroho, CGP 11062 Kabupaten Batang. Baiklah, sebelum kita melakukan wawancara pra-observasi, wawancara ini nanti akan bertujuan untuk mengetahui seberapa persiapan Pak Ilham dalam menyiapkan proses pembelajaran nanti dalam memberikan materi di kelas. Saya akan mewawancari Pak Ilham mengenai persiapan dia dalam pembelajaran sejarah di kelas 10 nanti. Gitu. Sampun siap Pak Ilham? Siap. Baik. Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi Pak Andi. Pada kesempatan yang baik ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi, nantinya akan mendampingi Pak Ilham. Sebelumnya saya ingin mengetahui persiapan Pak Ilham dalam melakukan pembelajaran pada hari Senin minggu depan gitu Pak Ilham ya. Baik, pertanyaan pertama nanti Pak Ilham. Untuk pembelajaran di kelas, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Pak Ilham nanti? Oke. Sebelumnya untuk materi yang akan nanti saya sampaikan kepada siswa, yaitu yang materi tentang diakronik dan juga sinkronik. Tentu saja tujuan yang pertama adalah siswa mengetahui tentang pengertian apa itu diakronik dan juga sinkronik. Kemudian siswa juga bisa membedakan tentang tentang diakronik dan juga sinkronik, Pak Andi. Dan yang terakhir, siswa mengetahui ciri-ciri tentang diakronik dan sinkronik sekaligus bisa memberikan contoh tentang apa itu diakronik dan juga sinkronik, baik dari peristiwa sejarah maupun dalam peristiwa sehari-hari. Jadi itu tujuan untuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi pembelajaran nanti mengenai diakronik dan sinkronik. Diakronik dan sinkronik, sejarah gitu Pak ya. Betul ya, sejarah. Nah, untuk selanjutnya Pak Ilham, pembelajaran nantinya area apa yang ingin dikembangkan Pak Ilham? Untuk dalam pembelajaran ini ada beberapa area yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentu saja ada area kognitif, yaitu area di mana siswa di sini bisa mendapatkan pengetahuan tentang diakronik dan juga materi diakronik dan juga sinkronik. Kemudian yang kedua ada area psikomotorik, di mana siswa juga bisa memberikan contoh tentang diakronik dan juga sinkronik lewat belajar kelompok, diskusi kelompoknya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya area afektif, di mana siswa bisa belajar untuk berdiskusi bersama dengan teman-temannya dan juga bisa memberikan sikap yang bagus dalam kelas, baik itu kepada siswa maupun kepada guru. Seperti itu Pak Andi. Ya, untuk area pengembangan dalam proses pembelajaran nanti bagaimana Pak Ilham? Untuk areanya, jadi nanti saya di sini akan menerapkan model pembelajaran yaitu discovery learning, di mana di sini saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mencari sebuah permasalahan, yaitu masalahnya tentu saja berkaitan dengan materi yaitu diakronik dan juga sinkronik. Kemudian nanti saya akan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Kemudian di dalam kelompok itu nanti akan ada diskusi antar siswa yang saya di situ hanya sebagai fasilitator saja gitu ya. Iya, berarti area pengembangannya nanti untuk secara umum itu membuat siswa itu nyaman dalam belajar dan menyenangkan. Kemudian betul. Pak Ilham menjadi fasilitator untuk siswa saja gitu ya. Jadi hanya membimbing siswa supaya pembelajarannya lebih efektif gitu Pak ya. Nah, itu tambahan juga Pak Andi ya. Untuk materi nanti kan saya juga sudah mempersiapkan. Jadi saya di sini nanti akan memperlihatkan PowerPoint dan juga ada beberapa video-video yang berkaitan dengan materi yang nanti akan saya sampaikan tersebut. Jadi paling tidak ada materi yang mungkin bagi siswa yang satu ini cocok tapi yang lainnya tidak cocok. Jadi saya sudah mempersiapkan beberapa persiapan model atau materi yang
kali saja materi ini kemudian dari siswa-siswa tersebut bisa lebih nyaman dalam belajar. Berarti media pembelajaran nanti berdiferensiasi gitu ya. Yang satu betul. menggunakan yang PowerPoint, satu bisa PowerPoint, bisa menggunakan yang satu video, bisa juga menggunakan buku pembelajaran, ataupun jadi, bisa mengakses internet. Jadi untuk pembelajaran nantinya menggunakan discovery learning, kemudian menyerap ilmunya dari siswa dari Bapak nanti dari media pembelajaran yang berdiferensiasi tadi ya Pak ya. Betul. Nah, gitu. Lah nanti untuk proses pembelajarannya nanti bagaimana Pak dari pembuka? Seperti biasa ya untuk proses pembelajarannya yang pertama tentu saja saya biasanya melakukan berdoa terlebih dahulu ketika masuk kelas, kemudian saya melakukan presensi. Kemudian setelah presensi, karena ini berada di jam-jam yang rawan ya. Jadi saya biasanya menyisipkan adanya ice breaking. Ice breaking baru saja ini ice breaking yang membawa siswa lebih namanya bukan bawa, tapi bisa menumbuhkan sikap semangat dan tentu saja kreativitas terhadap siswa. Jadi ada ice breaking yang sudah saya siapkan. Gitu Pak ya. Jadi itu kemudian untuk penyampaian materinya nanti bagaimana? Penyampaian materi yang tadi saya sampaikan, yang pertama nanti akan saya membagi kelompok terlebih dahulu. Jadi nanti ada beberapa kelompok di dalam kelas, kemudian saya akan memperlihatkan PowerPoint dan saya nanti akan membagikan. Jadi nanti saya membagikan link video dari YouTube tentang materi diakronik dan juga sinkronik. Jadi ada beberapa link video yang sudah saya siapkan dan nanti bisa dilihat langsung oleh siswa. Dan tentu saja di sini saya sudah mempersiapkan untuk akses wifi-nya, akses internetnya biar siswa lebih mudah untuk mengakses materi-materi yang berasal dari internet atau membutuhkan akses internet seperti itu Pak. Kalau video nanti bisa pakai classroom ya? Video bisa pakai smart classroom, bisa juga pakai ada banyak sebenarnya Pak Andi. Kita juga bisa pakai langsung YouTube yang lebih enak ya. Smart classroom berarti medianya bisa menggunakan smart classroom. Iya betul, bisa pakai smart classroom. Baik Pak Julham, tadi sudah diperinci masalah pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Dari apa medianya, kemudian proses pembelajaran, metodenya dan lain sebagainya. Nanti setelah kita berdialog, berwawancara ini, sebenarnya apa yang Bapak dapatkan dengan pra-observasi ini? Jadi apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini Pak Andi ya, jadi saya merasa bahwa memang perlu adanya persiapan yang lebih untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran, terutama dalam konteksnya di siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, kemudian tentu saja di jam-jam yang kemudian bisa berbeda juga, dan di situ membutuhkan tentu saja effort yang lebih dari masing-masing guru untuk mempersiapkan pembelajaran. Jadi di sini saya belajar tentang model pembelajaran, bagaimana media-media pembelajaran yang bisa diterapkan, tentu saja bagaimana guru bertindak di dalam kelas dan bagaimana komunikasi antara guru dan siswa. Jadi di sini saya memprioritaskan menginginkan adanya pembelajaran yang lebih berorientasi kepada siswa itu sendiri. Gitu Pak. Siswa belajar dari pengalaman pribadi siswa gitu Pak ya. Terima kasih Pak Yuham atas wawancara pra-observasi ini. Kita akan bertemu nanti pada proses pembelajaran. Gitu ya. Nanti pas pada pembelajaran Pak Yuham bisa menyampaikan apa yang Julham sampaikan dalam materi sinkronik dan diakronik. Saya menantikan itu Pak. Iya. Terima kasih, demikian wawancara saya dengan Bapak Yuhan Fatur Rahman, guru sejarah SMA 1 Subah. Selamat bertemu nanti di pembelajaran pada hari Jumat minggu ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih. Oke, sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang konsep berpikir sejarah.
Tapi sebelum itu kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi semuanya silahkan bisa berdiri. Kita akan melakukan ice breaking. Ya, ayo semuanya berdiri. Ice breakingnya seperti yang sudah pernah saya contohkan ya. Oke, semuanya udah siap? Udah siap semuanya? Oke, silakan ikuti gerakan yang saya lakukan. Jadi kita juga akan belajar berhitung hari ini. Oke, Mas Bintang ternyata sudah siap. Oke. Ayo, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Satu kali lagi yang cepat ya. Oke, kita juga belajar konsentrasi. Semuanya udah siap? Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Terima kasih, silakan boleh duduk. Akhirnya berkeringat juga ya hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, jadi silahkan bisa disimak materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya ini sudah saya bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok juga akan mendapatkan tugasnya. Sebelum itu, saya mau menanyakan dulu hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Fahri sama Joyo. Oh, Fahri sama Joyo. Kenapa Nang? Fahri sama Joyo sakit? Iya, Mas. Oh ya udah. Semoga Fahri sama Joyo besok lagi bisa berangkat dan mengikuti pelajarannya Pak Zul. Dan sehat ya berangkatnya ya, dalam keadaan yang sehat Bu Alfia. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa itu konsep sejarah. Konsep berpikir sejarah. Oke. Oh ini. Oke, ya oke. Nah, konsep berpikir sejarah, dalam sejarah itu ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama di sini ada 3 unsur penting yang harus kita pelajari dalam sejarah. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada ruang, dan yang ketiga ada waktu. Dan masing-masing dari unsur ini saling keterkaitan. Jadi saling terkait, baik manusia maupun ruang dan juga waktu. Oke. 3 unsur penting dalam sejarah di sini. Yang pertama adalah manusia. Manusia di dalam sejarah itu bertindak sebagai subjek dan juga objek. Subjek yaitu sebagai yang membuat sejarah, objek sebagai yang dibicarakan di dalam sejarah. Di sini saya mencontohkannya adalah presiden kita yang masih menjabat, yang sebentar lagi akan turun karena tanggal 20 Oktober Presiden Jokowi itu akan turun sebagai presiden, digantikan oleh presiden yang baru. Kemudian yang kedua ada ruang. Ruang itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Ya, tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga yang paling penting yaitu adalah unsur waktu. Waktu di sini memegang peranan yang sangat penting karena sejarah itu selalu berkaitan dengan waktu. Apabila waktunya itu rancu atau tidak pas, belum tentu itu disebut sebagai sejarah. Ya. Di sini ada 3 dimensi waktu dalam sejarah. Yang pertama ada masa sekarang, dan ada masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada cara berpikir sejarah. Jadi dalam kita mempelajari sejarah itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kita mengkonsep pikiran kita tentang sejarah itu ada caranya sendiri. Yang pertama adalah
kronologi atau kronologis. Jadi kronologi yang dimaksud di sini yaitu kita mempelajari sejarah sesuai dengan urutan kejadian atau urutan peristiwanya. Jadi antara satu kejadian dengan kejadian yang lain itu saling berkaitan, mohon maaf. Ya. Jadi ada keterkaitan. Peristiwa di masa sekarang itu ada kaitannya dengan peristiwa di masa lalu. Oke. Yang kedua ada diakronik. Diakronik di sini merupakan pengertian yang berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia itu artinya melintasi atau melampaui. Kalau kronik itu artinya waktu. Ya, di sini makanya pengertiannya diakronik itu memanjang dalam waktu, kemudian menyempit di dalam ruang. Kemudian yang ketiga ada sinkronik. Sinkronik di sini sama seperti diakronik, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari sin dan juga kronik. Sin itu artinya dengan, kalau kronik artinya waktu. Ya. Kronik atau kronos, bahasa Yunaninya itu kronos. Oke, itu cara berpikir sejarah. Jadi ke depan kita akan belajar sejarah itu harus memperhatikan tentang cara berpikir seperti ini. Jadi kenapa kita menggunakan kronologi agar tidak terjadi yang namanya anakronisme. Anakronisme itu adalah ketidaksamaan tokoh atau waktu dari suatu peristiwa sejarah. Ya, misal contoh Presiden Soekarno itu adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kemudian kalau ada pertanyaan yang menyampaikan siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu bukan Presiden Soekarno, itu namanya adalah anakronisme karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan tempatnya. Oke. Nah, di sini diakronik dan sinkronik, yaitu saya sudah menyampaikan tadi secara etimologi. Etimologi itu secara bahasa, yaitu dari bahasa Yunani. Kemudian di sini ciri-ciri diakronik. Ya, yang pertama diakronik itu bersifat vertikal. Jadi kalau menyamakan diakronik dan sinkronik itu kita bisa membaginya ke dalam pola vertikal dan juga pola horizontal. Kalau vertikal itu menyesuaikan dengan waktu yang sangat panjang, kalau horizontal itu menyesuaikan dengan ruang yang luas. Yang pertama adalah bersifat vertikal, yang kedua ada memanjang dalam waktu, saya sudah sampaikan barusan, kemudian mengutamakan urutan waktu, dan yang keempat ada fokus pada kronologi, ya, karena kronologi itu ada urutan kejadiannya, dan yang kelima memiliki konsep perbandingan. Ya, jadi fungsi dari diakronik adalah kita bisa membandingkan satu peristiwa dengan peristiwa lain di waktu yang sama. Jadi di waktu yang sama itu bisa terjadi beberapa peristiwa yang berbeda. Jadi kita bisa membandingkan itu. Kemudian ciri-ciri sinkronik. Yang pertama adalah bersifat horizontal. Ya. Kemudian yang kedua tidak memiliki konsep perbandingan. Tidak adanya konsep perbandingan di dalam sinkronik. Yang ketiga memiliki jangkauan yang lebih sempit karena di sini kita membahasnya itu ruangnya bukan waktunya. Kemudian yang keempat lebih terstruktur dan sistematis karena yang dibahas itu tidak terlalu panjang, makanya di sini itu lebih sistematis, lebih lebih terstruktur. Kemudian yang kelima berfokus mengkaji sejarah pada masa tertentu. Kalau sejarah itu kita bahasnya pada masa-masa yang sangat panjang karena tadi selalu berkaitan dengan waktu, tetapi sinkronik itu hanya membahas sejarah pada masa-masa tertentu. Nah sekarang kalian ini Pak Zul tugaskan untuk membuat contoh tentang diakronik dan sinkronik. Jadi silakan dari kalian masing-masing bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk membuat tentang diakronik dan sinkronik. Contoh peristiwa sejarah yang sesuai dengan diakronik dan sinkronik. Produknya bisa berupa video, bisa berupa makalah, ya, bisa juga berupa rekaman audio. Semuanya sudah selesai diskusinya? Oke, jadi Pak Zul akan menunjukkan satu kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu contoh peristiwa sejarah diakronik Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi antara tahun 1925 sampai 1930. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus den Kolk yang berusaha merendam perlawanan penduduk di Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda di atas Pulau Jawa. Perang ini terjadi karena ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap campur tangan Belanda di dalam Keraton Jogja. Contoh sejarah sinkronik. 1. Kondisi ekonomi ketika terjadi reformasi tahun 1998. Kondisi ekonomi tidak baik-baik saja karena terjadi krisis moneter. Harga bahan pokok naik semua karena inflasi yang melanda di Indonesia, sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Itulah presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Krisanda Hidayat, nomor absen 4. Pertanyaan saya, bagaimana Perang Diponegoro bisa berakhir? Oke, jadi akhir Perang Diponegoro sendiri adalah penangkapan Pangeran Diponegoro untuk diasingkan di Ungaran, Semarang, lalu dipindah ke Batavia, Manado, Benteng New Amsterdam, dan akhirnya wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Sekian. Perkenalkan, nama saya Triasi dari absen 32. Saya mau bertanya, bagaimana kondisi masyarakat ketika reformasi berlangsung? Baik, jadi pada masa awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat sempat diwarnai dengan konflik sosial bersifat etnis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Beri dulu. Ada yang mau memberikan tanggapan untuk belajar hari ini? Silakan, ya. Silakan, Mas Wadir, bisa berdiri. Gimana? Belajar hari ini asik dan dapat dipahami. Tapi kalau menurut saya kedepannya apa bisa menampilkan video yang cukup relevan dengan belajar hari ini. Oh gitu. Oh iya, iya. Terima kasih Mas Wadir atas masukannya. Jadi kedepannya semoga saya juga bisa menampilkan materi yang lebih menarik lagi dulu ya. Jadi biar kaliannya juga betah dengan pembelajaran sejarah. Oke, jadi untuk materi diakronik dan sinkronik seperti itu ya anak-anak. Untuk besok pertemuan selanjutnya saya harapkan dari masing-masing kelompok yang belum untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Tugasnya tidak perlu seperti kelompok 2 yang bentuknya makalah atau tulisan seperti itu. Kalian juga bisa menyelesaikan tugasnya dalam bentuk video yang bisa kalian upload atau bisa kalian buat sendiri. Bisa juga kalian upload di TikTok atau di Instagram yang bisa saya nilai, atau juga menyelesaikan materinya dengan membuat PowerPoint seperti saya ini. Jadi kalian bisa bebas menyelesaikan tugasnya dengan cara yang kalian senangi atau yang menurut kalian mudah. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya yang kelompok belum presentasi silakan bisa bersiap untuk presentasi. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya Andi Prasetyo Nugroho, CGP Angkatan 11.062 dari Kabupaten Batang. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Bersama saya ada pengajar praktik Ibu Happy Hirmawati, kemudian ada Bapak Julham Fatul Rohman. Baik, pada kesempatan yang baik ini nanti saya akan melakukan wawancara pasca observasi pembelajaran bersama Bapak Julham Fatul Rahman mengenai pembelajaran yang telah disampaikan Pak Julham pada hari Jumat bulan Oktober kemarin. Kemudian pembelajaran dengan materi sinkronik dan diakronik sejarah gitu Pak ya. Nah, bagaimana Pak, kita mulai saja untuk pertanyaan pasca observasi ini. Baik Pak Julham, yang pertama setelah saya melakukan observasi Pak Julham di kelas 10.2 di ruangan multimedia Smart Classroom kelas 10.2 dengan materi sinkronik dan diakronik sejarah. Menurut Pak Julham, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Pak Julham? Dari prosesnya awal, kemudian materi, kemudian yang dilakukan Pak Julham dalam asesmen. Untuk belajar yang kemarin yang saya lakukan itu memang sudah berjalan dengan lancar Pak Andi. Untuk materi yang disampaikan, kemudian untuk media belajarnya juga sudah memang untuk memudahkan anak-anak. Cuma untuk kendalanya sendiri adalah dari pembelajaran yang dilakukan kemarin itu ada tidak semua anak itu memang aktif dalam pembelajaran, jadi memang hanya anak-anak tertentu saja yang memang cenderung lebih aktif daripada teman-teman yang lain, dan itu mungkin dikarenakan ada banyak faktor. Salah satunya mungkin karena waktu itu juga di jam-jam terakhir karena hari Jumat di jam terakhir setelah Jumatan itu anak-anak itu juga memang cenderung memikirkan ini sudah waktunya pulang dan lain sebagainya, terutama memang anak-anak yang tertentu Tapi kemarin ketika saya melakukan pembelajaran, alhamdulillah semuanya lancar dan sesuai dengan yang saya rencanakan dalam modul pembelajarannya, seperti itu Pak Andi. Jadi dari kemarin pembelajaran itu kita tahu bahwa memang di jam-jam kritis jam setelah Jumatan, kemudian anak merasa pengen aku yang lebih baik, ada pembelajaran, ada yang mengamati pulang duluan, jadi dari sini sudah kelihatan gitu ya. Jadi memang kendalanya ada beberapa siswa yang kurang aktif itu Pak ya. Jadi dari pembelajaran kemarin kita tahu bahwa saya mengamati dari Pak Julham itu, Pak Julham dalam pembelajaran bisa saya beri masukan. Yang pertama Pak Julham dilakukan pembelajaran sudah baik. Kemudian anak-anak juga aktif, antusias, walaupun tadi sampaikan ada beberapa siswa yang tidak aktif gitu Pak Julham ya. Kemudian komunikasi Pak Julham dengan siswa juga sudah baik dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian melakukan penyemangatan dengan adanya ice breaking ice breaking beberapa kali untuk di siang hari, karena itu kan jam refresh jam terakhir gitu Pak ya. Kemudian adanya pembelajaran yang menggunakan media berbeda, ada yang atau dikarenakan secara umum berdiferensiasi gitu ya. Ada yang membaca, kemudian ada yang menonton video di classroom itu Pak Julham ya. Kontennya seperti di HP dengan menggunakan PPT gitu Pak ya. Kemudian tugas yang dikerjakan oleh siswa itu ada yang bisa bentuknya tulisan, ada yang video gitu Pak G. Nah, untuk hal yang disampaikan Pak Julham kemarin seperti presentasi, kemudian ada yang waktunya kurang, ada beberapa siswa yang maju, ada kelompok yang maju, kemudian ada yang belum gitu. Nah, untuk kedepannya nanti bagaimana Pak untuk mengatur waktu seperti itu? Untuk mensiasati kalau hal seperti itu terjadi lagi, sebenarnya kemarin sudah saya siapkan di modulnya Pak. Jadi memang untuk mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang tidak bisa maju karena terbatasnya waktu, sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk beberapa kelompok atau kelompok yang belum bisa presentasi di depan. Sebenarnya saya menyesuaikan dengan
pilihan tugas yang akan mereka kerjakan, termasuknya hasil produk yang akan mereka kerjakan. Jadi beberapa yang misal memilih untuk membuatnya dalam bentuk tulisan itu yang saya sebenarnya prioritaskan untuk maju terlebih dahulu. Jadi ada beberapa anak yang memang saya bebaskan, misal untuk presentasi mereka bisa buat lewat video, kemudian mereka juga bisa membuat hasilnya lewat Canva, yaitu dalam bentuk infografis dan lain sebagainya. Dan seperti itu nanti bisa bisa fasilitasi dengan membuat video yang bentuknya video presentasi Pak Andi, tapi tidak perlu menampilkan siswanya, jadi bentuknya itu narasi saja. Iya, narasi saja. Nanti penggunaannya seperti menggunakan belajar ID gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kalau ini simpelnya nanti bentuknya itu bisa presentasi, bisa bentuk PowerPoint, bisa juga bentuknya infografis itu. Kemudian dari bentuk gambar itu nanti bisa ditambahkan audio yang sifatnya presentasi dari kelompok tersebut. Jadi itu salah satu cara saya untuk mengantisipasi apabila waktu yang dibutuhkan itu kekurangan waktu waktu untuk presentasi, karena memang untuk presentasi sendiri kadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi untuk mengejar materi juga, untuk mengantisipasi hal itu ya saya menyiapkan beberapa alternatif yang bisa digunakan siswa untuk mereka bisa menggolongkan tugas presentasinya, seperti itu. Jadi nanti untuk mengatasi hal tersebut ya menggunakan media-media yang ada, bisa menggunakan media video, bisa menggunakan infografis atau apa gitu Pak ya. Video itu juga sebenarnya fleksibel Pak Andi, jadi bisa bentuk video secara langsung, bisa juga mereka bisa di TikTok gitu. Nanti karena sekarang saya melihat untuk media-media seperti itu bisa digunakan juga untuk media pembelajaran. Jadi saya rasa untuk kayaknya anak-anak zaman sekarang juga punya akun TikTok. Jadi untuk video itu tidak perlu dikumpulkan, diupload di media sosial mereka juga. Saya juga sudah bisa menilai menggunakan sosmed juga ya. Kemudian menggunakan kekinian. Jadi biar relevan dengan zaman sekarang kan. Kodrat zaman siswa gitu ya. Jadi Bapak Yuliam nanti menuntun sesuai dengan kodratnya. Gitu, yang penting anak-anak itu tidak merasa terbebani gitu ya. Yang saya berikan. Baik. Dari apa yang disampaikan Pak Yuliam, dari observasi yang kita lakukan, nanti untuk kedepannya untuk meningkatkan kualitas itu kira-kira bagaimana Pak Yuliam? Untuk meningkatkan kualitasnya yang pertama tentu saja adalah fasilitas Pak Andi. Jadi untuk pembuatan video dan lain sebagainya, apalagi untuk mendesain Canva, di sini kan kita kesulitan untuk menggunakan akses internet gitu. Terutama untuk akses internet pribadi dari siswa di beberapa kelas yang di sini memang tidak bisa dijangkau dengan mudah akses internetnya. Makanya kemarin saya bawa ke sini karena di sini juga ada wifi-nya. Kemudian untuk mengakses internet pribadi juga di sini lebih mudah karena dekat dengan jalan raya, maksudnya di area yang lebih tinggi. Jadi akses internet di sini saya rasa lebih mudah digunakan siswa. Jadi untuk membuat tugas-tugas seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tidak kesulitan Pak Andi. Makanya untuk kedepannya, jadi kalau pembelajaran seperti itu saya menyesuaikan saja. Kalau memang di kelas-kelas tertentu yang memang akses internetnya susah, makanya saya cenderung membawa mereka ke tempat misal di lab ataupun di masjid yang biasa saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi itu untuk kedepannya karena menyesuaikan dengan itu materi dan juga nanti tugasnya itu mau bentuknya seperti apa. Nanti dibawa ke smart classroom nanti bergantian tidak harus ke sini terus gitu ya. Tempat ini juga banyak. Saya sendiri. Ya tidak hanya 1-2 gitu ya, paling banyak sekali gitu Pak Yuliam ya. Ya, jadi nanti ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya itu bisa menggunakan smart classroom atau menggunakan yang lebih tinggi akses internetnya secara pribadi gitu ya. Baik Pak Yuliam, untuk peningkatan itu nanti Pak Yuliam ingin berkolaborasi dengan siapa nanti Pak? Dengan untuk materi-materi selanjutnya sebenarnya ada banyak yang bisa saya minta kolaborasi. Ada beberapa seperti berbahasa Indonesia kelas 10 karena saya juga sudah menyiapkan seperti sosiodrama dan lain sebagainya karena berkaitan dengan materi juga di kelas di materi-materi selanjutnya gitu.
seperti nanti ada materi hidup Buddha dan lain sebagainya, itu kita bisa gunakan sosiodrama. Kemudian ada seni berkaitan dengan sosiodrama juga, dan informatika Pak Andi, karena sekarang juga bisa menggunakan kekinian tadi. Dan ketika saya lihat kemarin anak-anak itu juga masih ada yang beberapa masih kagok dengan penggunaan media-media yang selain HP. HP gitu. Ya, Jadi menggunakan kamera kamera dan lain sebagainya, itu mereka masih kagok karena mungkin belum biasa menggunakan itu. Jadi saya punya punya gambaran, nanti kita bisa kolaborasi dengan guru informatika. Baik gitu Pak Ilham ya. Jadi kita bisa tahu bahwa semuanya itu nanti bergantung dari kodratnya. Jadi Bapak Ibu guru bisa kodrat zamannya mengikuti zaman-zaman, kemudian siswanya juga. Jadi bukan siswa yang menyesuaikan gitu, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu. Terima kasih Pak Ilham. Sama-sama Andi. Ya, demikian ya percakapan saya Bu Evi untuk pasca observasi ini. Memang kita ketahui pembelajaran di SMA itu kalau melakukannya sesuai dengan kodrat zaman, kita tahu bahwa mengikutinya itu agak gimana ya, guru kalau sudah berbeban ataupun apa itu juga harus mengikuti kodratnya, karena zamannya itu sosmed, kemudian semuanya itu juga berbasis internet, kemudian kuota. Jadi hidup tanpa kuota itu bagaikan bintang tanpa bulan, tidak ada sinarnya, cuma kelap-kelip, tidak ada. Itu terima kasih Pak Ilham atas observasinya selama ini. Semoga Pak Ilham bisa memberikan kenyamanan, memberikan pembelajaran yang lebih efektif, menuntun siswa yang baik sesuai kodrat dan kebutuhan siswa untuk mengembangkan potensinya. Demikian wawancara pasca observasi dan observasi untuk kegiatan kali ini. Terima kasih, saya Andi Prasetyo Nugroho undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.